semua. Hai, Najib. Najib kan ada Ini ngapain ya? Langsung materi kan ya? mungkin bakal kenalin dulu sih dosennya, terus mungkin bakal yang pengantar aja itu. Oke. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah hari ini saya bakal ngejelasin dikit buat materi tentang tokoh-tokoh dalam psikologi. Nah nanti di akhir bakal ada tugas yang bakal kalian kerjain minggu depan, presentasi terkait tokoh-tokoh ini. Jadi disimak ya. Oke, saya rasa sekian buat materi hari ini. Jangan lupa buat minggu depan kalian bakal presentasi sesuai absen ya. Kalau ada pertanyaan, silakan email saya aja di jam kerja. Saya keluar kelas dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bumi. Terima kasih. Ya, udah tugas lagi. Baru pertama. Nah, iya kayak harusnya tuh tugas-tugas tuh dikasih entah di minggu kedua kayak minggu ketiga gitu. Kalau kayak gini kan udah ada ospek, tugas. Gini aja tuh siswa baru. Dan juga kayak tugasnya presentasi. Iya lagi. Sedangkan public speaking-ku tuh bisa dibilang jelek. Iya, aku juga. Apalagi bobot tugasnya 25%. Wah, emang kita benar-benar harus belajar sih. Bener. Tapi kamu mah enak presentasinya di akhir-akhir, sedangkan aku di awal. Jadi kamu bisa nyiapin lebih matang gitu loh. Iya. Tapi masalahnya public speaking-ku juga gak bagus-bagus gitu. Ya udah sih. Kita memang harus apa ya, kasih usaha ekstra gitu karena ya kita emang public speaking-nya bisa dibilang jelek. Ya keluar. Boleh. Menuju kelas kawan. Cakep. Sebelum presentasi ini dimulai. Cakep. Berikan saya memperkenalkan diri. Ya, kok rame-rame? Itu loh si Sarah. Padahal tuh mukanya bagus banget dia. Wah, Sarah keren banget public speaking-nya. Jadi pengen deh bisa sekarang itu. Gimana ya caranya? Oke, kita beri applause dulu nih teman-teman buat Sarah. Kalau dari catatan saya, tadi tuh presentasinya udah baik banget. Struktur materinya Sarah tuh nyampainya juga udah jelas, terus alurnya juga runtut gitu. Nah, mungkin buat teman-teman ini bisa jadi contoh ya buat presentasi selanjutnya. Gila, sampai dipuji dosen sama teman-teman sekelas. Emang aku benar-benar harus belajar sih. Habis kelas langsung kali ya? Ke masjid kali? Halo Mbak, permisi. Kalau di masjid nggak boleh ikut nugas ya, jadi bisa cari tempat di luar. Waduh, gak bisa nugas nih di sini. Pasti nanti aku ditegur. BTW, kemarin kan aku habis keliling-keliling ya di hidupnya sebenarnya. Terus aku kamu tuh suka buat nugasnya clear banget. Bangetnya ada sini aku nunjukin. Nah, ini tuh, ini nih. Nah, jadi ada colokannya, ada meja, terus lebih banget buat tiduran kalau lagi capek. Wah, kamu pernah tidur ya di sini? Iya. Oh iya, kemarin kan Salma ngasih tahu kalau ada tempat yang nyaman buat nugas. Ke ruang baca Viko aja deh.
Jadi di kelas interaktif banget deh. Kayaknya aku harus cari tips biar public speakingku lebih interaktif kayak tadi. Aku cari tipsnya di YouTube kali ya. Public speaking, perlu bakat atau tidak? Apakah seseorang harus punya bakat terlebih dahulu sehingga dia mampu memberikan public speaking yang baik? Atau dengan latihan yang sungguh-sungguh pun nantinya akan mampu berbicara dengan baik dan meyakinkan? Mari kita simak video berikut ini. Banyak banget ya. Coba deh aku lihat di TikTok. Kalau di TikTok lebih simpel kayaknya. Ingat, praktekin, kamu bakal gacor pas public speaking. Dengerin, praktekin, kamu bakal auto jago public speaking. Kamu yang kalau ngomong masih sini Besti, aku ajarin satu teknik yang dulu diajarin ke aku pas jadi abang none di Jakarta. Kalau kelas 5 deh, bapakku ngajarin satu tips public speaking yang dampaknya gede banget hingga sekarang. Tipsnya sangat mudah untuk dibuktikan dan cocok untuk kalian yang grogi dan takut kalau udah di atas panggung. Jadi waktu itu bapakku bilang, Dek, kalau kamu udah di atas panggung, baru sampai, jangan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada Bu Mira dan teman-teman semuanya. Siap. Tak kenal maka tak sayang, tapi kalau sudah kenal jangan terlalu sayang. Kenalkan, nama saya Katrunada Vanessa Saila dengan absen 36 dari mata kuliah Teori Kepribadian. Oke teman-teman semuanya, jadi sebelum kita masuk ke dalam teori dari Allport itu sendiri, kita harus tahu dulu siapa tokoh Allport ini. Oke, jadi sudah ada tertera di dalam PPT ini bahwa Allport ini lahir pada tanggal 11 November. Ia merupakan lulusan dari Harvard dalam bidang filsafat dan kemudian mendapatkan gelar PhD dari Harvard juga. Kemudian, 2 tahun berikutnya, ia mendapatkan bimbingan dari psikolog ternama dari Jerman. Karena kegigihan dari Allport, akhirnya dia mendapatkan penghargaan sebagai Presiden American Psychology Association atau APA. Kemudian, dia meninggal pada tahun 1982 karena sakit paru-paru. Begitupun cerita dari Allport itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya. Wah, ternyata asik banget ya kalau aku bisa ngejelasin di depan teman-teman. Ini juga mungkin karena aku benar-benar latihan dari kemarin. Hal ini membantu aku banget dengan menyiapin secara matang. Dan aku nyari tutorial dari berbagai media sosial. Aku belajar dengan memodifikasi cara-cara dari mereka. Wih, keren banget presentasinya tadi, sumpah. Ya, kamu juga keren kemarin. Kamu belajar dari mana sih presentasi kayak gitu? Aku belajar otodidak sih. Yang penting rajin aja belajar. Good job, kita tahan ya. Oke. Modeling adalah teknik belajar yang dilakukan dengan mengamati dan menirukan orang atau hal yang dijadikan role model. Konsep modeling ditunjukkan pada proses belajar yang dilakukan oleh Nada ketika melihat presentasi Sarah. Nada menganggap Sarah sebagai seseorang yang kompeten atau memiliki kemampuan yang lebih, sehingga itu mendorongnya untuk menjadi seperti Sarah. Selain itu, Nada juga berusaha untuk mencari pengetahuan dari internet dan juga melalui orang-orang yang sudah ahli di bidang tersebut. Dari proses belajar ini, Nada akhirnya membentuk perilaku untuk meningkatkan public speaking-nya dengan dilatar belakangi orang-orang yang ia jadikan role model.
Scene tersebut menjelaskan konsep vicarious reinforcement, di mana Nada belajar secara tidak langsung saat Sarah berhasil mempresentasikan materinya dengan baik. Pujian yang diberikan oleh dosen serta teman-temannya membuat Sarah ingin melakukan hal yang sama dengan harapan mendapatkan pujian yang sama. Vicarious sendiri merupakan konsep dari pengalaman yang didapatkan dari orang lain dan digunakan sebagai model sosial. Scene tersebut menjelaskan konsep vicarious punishment. Ketika Nada melihat Salwa yang ditegur ketika mengerjakan tugas di masjid, Nada mengubah rencana awalnya yang ingin belajar dalam masjid dan memilih untuk pergi ke ruang baca psikologi. Retensi merupakan sebuah pengetahuan yang pernah dipelajari dan disimpan dalam memori. Scene tersebut menjelaskan konsep retensi, di mana Nada melakukan proses belajar ketika Salwa pernah menunjukkannya tempat untuk nugas di FISIP. Informasi tersebut disimpan dan diingat kembali oleh Nada ketika ia tidak jadi untuk belajar di masjid.